dan sahabat rumah belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan dan manusia. Pada minggu yang lalu, Bapak sudah menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan ikat. Maka pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang struktur dan klasifikasi dari jaringan otot. Materi biologi kelas 11 ini juga dapat kalian download di aplikasi portal rumah belajar. Jadi jangan lupa kalian download dan install aplikasi portal rumah belajar. Dukung Bapak terus ya di pembatik level 4 dan doakan Bapak semoga Bapak menjadi duta rumah belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama adalah menjelaskan susunan jaringan otot. Yang kedua, mengidentifikasi jaringan otot, dan yang ketiga adalah menjelaskan fungsi dan letak dari jaringan otot. Baiklah anak-anak, mari kita bahas. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan dan manusia. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jaringan ikat. Maka pada minggu ini kita akan membahas tentang jaringan otot. Seperti yang sudah Bapak terangkan bahwa jaringan pada hewan dan manusia terdiri atas jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, organ, dan sistem organ. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan jaringan otot. Yang pertama adalah susunan jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang berperan dalam pergerakan organ-organ tubuh. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot. Jaringan otot juga mempunyai sifat kontraktibilitas dan reaktibilitas karena mempunyai protein kontraksi aktin dan miosin yang berfungsi sebagai alat gerak aktif di dalam tubuh. Sel-sel otot mempunyai struktur membran sel otot yang disebut sebagai sarkolema. Sitoplasmanya disebut sebagai sarkoplasma dan serat otot disebut sebagai miofibril. Lapisan otot terdiri atas tendon, otot, epimysium, fasciculus, endomysium, sarkolema, sarkoplasma, miofibril, perimysium, serat otot, dan nukleus. Yang kedua adalah klasifikasi jaringan otot. Berdasarkan bentuk, morfologi, dan fungsinya, jaringan otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri otot polos yaitu memiliki bentuk yang runcing pada bagian ujungnya, mempunyai bentuk gelendong, hanya memiliki satu jumlah inti sel, letak inti sel berada pada bagian tengah sel. Sistem kerja dilakukan secara tidak sadar. Reaksi terhadap gerakan adalah lambat, gerakannya tidak cepat lelah, dan posisinya terdapat pada bagian sistem organ bagian dalam. Adapun ciri-ciri otot lurik yaitu memiliki jumlah inti sel yang banyak. Posisi inti sel berada pada bagian tepi sel. Sistem kerja dilakukan secara sadar, reaksi terhadap gerakan cepat. Gerakannya cepat lelah dan posisinya terdapat pada bagian rangka tubuh. Sedangkan ciri-ciri otot jantung yaitu memiliki bentuk silindris, memanjang, dan bercabang. Jumlah inti 1 atau 2. Sistem kerjanya terjadi secara tidak sadar. Reaksi terhadap gerakan lambat, gerakannya tidak cepat lelah,
dan posisinya atau letaknya terdapat pada jantung. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, otot polos. Sel otot ini dinamai sel otot polos karena memiliki miofibril yang homogen. Bentuknya adalah gelendong dengan satu nukleus di tengahnya. Sel otot polos sifatnya tidak sadar dan tahan lelah. Sel otot ini juga dikenal dengan nama sel otot. Otot polos terdiri atas sel-sel berbentuk gelendong atau spindel memanjang. Serabut otot terletak sejajar satu dengan yang lain dan berinti satu di tengah. Otot polos terdapat pada dinding semua organ tubuh yang berlubang kecuali jantung. Misalnya pembuluh darah, usus, kantong kemih, dan rahim. Yang kedua adalah otot lurik. Nama lainnya adalah jaringan otot rangka atau yang disebut sebagai daging. Karena sebagian besar jenis otot ini melekat pada kerangka tubuh. Kontraksinya menurut kehendak kita dan di bawah pengaruh saraf sadar. Dinamakan otot lurik karena bila dilihat di bawah mikroskop tampak adanya garis gelap dan terang berselang-seling melintang di sepanjang serabut otot. Oleh sebab itu, nama lain dari otot lurik adalah otot bergaris melintang. Kontraksi otot lurik berlangsung cepat bila menerima rangsangan, berkontraksi sesuai dengan kehendak dan di bawah pengaruh saraf sadar. Fungsi otot lurik untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Letak otot lurik adalah pada rangka. Yang ketiga adalah otot jantung. Jaringan otot ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Strukturnya menyerupai otot lurik, meskipun begitu, kontraksi otot jantung secara refleks serta reaksi terhadap rangsang lambat. Tidak seperti otot rangka yang berinti banyak, otot jantung hanya memiliki satu inti dan terletak pada bagian tengah jantung. Sel-sel otot jantung seringkali bercabang dua dan satu sel dengan sel lainnya dapat bersatu melalui diskus interkalar atau cakram sisipan. Sel otot jantung berperan dalam pemompaan darah oleh jantung. Letak dari otot jantung hanya terdapat pada jantung. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan klasifikasi jaringan otot. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silakan kalian like video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe agar kalian selalu terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Seperti biasa, di akhir video ini akan ada tugas yang akan Bapak berikan. Silahkan kalian kerjakan tugas ini dengan baik dan kirimkan melalui Google Classroom. Jangan lupa dukung terus portal Rumah Belajar. Dengan Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.